Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Mutmainnah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Tadhkiratus Sami' Al-Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim. Pada bulan lalu kita telah sampai di halaman 9 ya. Beberapa hadis tentang keutamaan ilmu dan alim, ahli ilmu. Keutamaan yang disebutkan di dalam buku ini tentu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Ustazun Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala menyebutkan, siapa yang mengangkat, memuliakan manusia karena dunia, maka sesungguhnya dia sama terhinanya dengan dunia. Karena sesungguhnya dunia ini terhina. Maka siapa yang meninggikan seseorang karena dunianya, berarti dia sama-sama terhina. Ya. Karena itulah kita memuliakan seseorang, mengutamakan seseorang karena dua perkaranya. Karena dua perkara. Tentu yang pertama adalah karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaannya itu dunia menjadi terangkat. Orang-orang yang diberikan jabatan, kekuasaan, harta oleh Allah, perkara-perkara tersebut dia kembalikan kepada Allah dengan wujud takwanya, maka dia pun menjadi mulia. Ya. Karena itu kenapa Rasulullah menyebutkan ni'mal mal biyadis salih. Harta itu akan ada manfaatnya jika ada di tangan orang saleh. Ya. Harta itu akan menjadi mulia dia jika ada di tangan orang saleh. Nah, tentu selain hal tersebut, yang menyebabkan seseorang menjadi utama adalah ilmunya, ya, adalah ilmu. Maka banyak sekali ayat, ya, dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang hal ini. Yang pertama pada halaman 9, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, niscaya orang itu akan diberikan pemahaman terhadap agama. Ya. Dan bukan hanya orang-orang yang difahamkan terhadap agama, yang diinginkan kebaikan oleh Allah kepadanya. Di antaranya lagi dalam hadis yang lain, may yuridillahu bihi khaira yusibuhu. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepadanya, maka orang itu akan diuji oleh Allah. Jadi saya ulangi, orang-orang yang diinginkan kebaikan darinya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang diberikan pemahaman terhadap agama, terhadap ilmu yang bisa menyebabkan dia takut kepada Allah. Selain itu Rasul juga katakan, may yuridillahu bihi khaira yusibuhu.
Siapa yang diinginkan kebaikan kepadanya oleh Allah, maka orang itu akan diuji oleh Allah. Ya. Sebab itulah orang-orang yang paling utama itu ya para nabi. Para nabi. Kenapa? Nah, mereka ya pilihan Allah, mereka juga orang-orang yang mendapatkan ujian paling berat. Makanya ada istilah Rasul ulul azmi. Ya. Siapa Rasul ulul azmi? Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad, dan Nabi Ibrahim. Ada 5. Ya, ada 5. Yang terbaik dari 5 nabi ini tentu lagi ada tingkatannya. Ya. Tentu yang paling utama Nabi kita Muhammad SAW. Sesudah Nabi Muhammad siapa? Nabi Ibrahim. Sesudah Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ini karena mereka mendapatkan ujian yang paling berat. Ya, sangat berat. Maka orang-orang yang diuji oleh Allah, kemudian dia bersabar, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang dikehendaki kebaikan kepadanya. Siapa lagi orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah kepadanya? May yuridillahu bihi khaira ista'malhu. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, ista'malhu, maka orang itu akan dipekerjakan oleh Allah. Dipekerjakan itu apa artinya? Dia akan disibukkan oleh Allah dalam hal-hal kebaikan. Ya. Dia akan disibukkan oleh Allah dalam hal-hal kebaikan. Terutama menjelang wafatnya. Ya. Menjelang wafatnya. Maka orang kalau sibuk dengan urusan agama, sibuk ibadah, sibuk mengajar, sibuk belajar, ya, dia banyak waktunya berbakti untuk orang tua, maka ini adalah orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah darinya. Karena kita ini Bapak Ibu tidak bisa melakukan kebaikan apa kecuali atas kehendak dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di dalam kajian kita ini tentu ingin fokus hanya pada poin orang yang diberikan pemahaman oleh Allah, diberikan ilmu oleh Allah. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Beliau bersabda, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama adalah para pewaris nabi-nabi. Ya. Maka nabi kita tidak mewariskan harta. Nabi tidak mewariskan jabatan. Nabi mewariskan ilmu. Nah, orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu adalah orang yang mengambil bagian dari warisan Rasulullah SAW. Apakah dia mengajar atau yang belajar? Kita ini, kita semua ini adalah orang-orang yang mengambil bagian dari warisan Rasulullah SAW. Ya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, siapapun kalau sudah disebut warisan pasti senang, Pak. Ya. Makanya kenapa orang tua, Pak, ada tanda kematian kepadanya, dia tidak boleh berinfak lebih dari sepertiga. Tidak boleh, Pak. Sudah tua, ada tanda kematian, sakit parah. Ya. Itu tidak boleh dia berinfak lebih dari sepertiga. Apa tujuannya? Ketika dia meninggal dunia, apa? Warisannya banyak. Dan ketika warisannya banyak, anaknya tidak mengemis kepada orang. Ya, itu hikmahnya. Ya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah katakan dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina amanu law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Surah An-Nisa Allah katakan. Jangan sampai kita ini, Pak, meninggal dunia, di belakang kita ini ada generasi lemah. Ya, anak kita, istri kita. Jangan sampai kita meninggalkan generasi lemah. Generasi lemah itu kata ulama 2 maknanya.
Yang pertama, lemah agama dan lemah dunia. Ya. Lemah agama dan lemah dunia. Dua-duanya harus saling terkait. Jangan sampai ada orang tua meninggal dunia, anaknya agamanya lemah. Ya. Hartanya banyak, warisannya banyak. Kalau agamanya lemah, berantakan. Ya. Tapi agama yang kuat juga harus diikuti dengan dunia yang kuat. Ya. Yang kuat. Apa maknanya? Naluri. Fitrah kita ini senang kepada warisan. Ya. Tapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi tidak mewariskan harta. Nabi tidak mewariskan jabatan. Yang Nabi warisi itu apa? Ilmu. Ya. Mestinya kita senang mengambil bagian dari warisan Rasulullah SAW. Ya. Mestinya kita, walaupun alhamdulillah sudah, kita ini mesti betah duduk di majelis ilmu. Kita ini mesti banyak waktu untuk ilmu. Baik itu membaca, menulis, mengajar, belajar, ya. Harus lebih banyak waktu kita. Kenapa? Ini warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini warisan Rasulullah. Oh, saya mau jujur, kita mau jujur. Coba kalau kita tidak duduk di majelis ilmu, Pak, berapa waktu kita untuk baca buku? Ya. Berapa waktu kita untuk baca buku? Saya yakin di rumah kita ini ada buku. Ya. Jangan-jangan kita ini baca buku ini sebulan sekali, Pak. Pas pengajian aja ngelihat lagi buku ini. Kalau nggak pengajian, kemana buku ini? Masuk kemana dia? Ya, masih. Kemarin buku yang sudah dipelajari, jangan-jangan juga udah nggak pernah kita baca. Astagfirullah. Ya. Saya dapat cerita Ustaz Yazid rahimahullah katanya tidak kurang dari 5 jam setiap hari baca buku. 4 sampai 5 jam. Ya, beliau baca buku. Kenapa? Ya ini warisan Nabi. Ya, kita harus. Nah, paling tidak karena mungkin kita punya kesibukan kerja, kesibukan pedagang, ya alhamdulillah kita rajin duduk di majelis ini. Ya. Ini bagian dari kita al-akhdhu bi warathatin Nabi. Kita mengambil bagian dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada sahabat Abu Hurairah nemuin sahabat-sahabat yang lain di pasar. Ya, ditemuin tuh. Kata sahabat Abu Hurairah tuh, berangkat kalian ke masjid. Karena di masjid sedang ada pembagian warisan Nabi. Tuh. Senang tuh para sahabat. Berangkat tuh Pak ke masjid. Diperhatikan nggak ada. Kembali ketemu sama Abu Hurairah. Kamu nggak benar. Katanya ada pembagian warisan. Nggak ada. Apa yang kalian lihat? Yang kami lihat halaqah ilmu. Orang duduk di majelis ilmu. Itulah warisan Nabi kata Abu Hurairah. Makanya coba di Masjid Nabawi Pak, ba'da asar, ba'da subuh. Itu puluhan ribu. Ya, itu puluhan ribu anak-anak belajar agama di Masjid Nabawi. Itu tidak kurang dari 10.000 anak-anak kecil. Setiap selesai asar dan setiap selesai sholat subuh. Ya. Itu sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, ya. Zaman Nabi udah ada. Ya, karena apa? Mereka yakin itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Subhanallah. Akhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita ya semoga sama-sama ikhlas. Saya yang di depan, Bapak yang di bawah. Semoga kita ini sama-sama ikhlas, ya. Saya beberapa kali setiap hari Selasa ketemu orang, ya. Setiap hari Selasa ketemu di Blok M Square, ya. Habis ngaji di Al Azhar, kemudian habis asar ngaji di Blok M Square karena saya ngajar di sana. Nanti selesai pengajian di Blok M Square berangkat lagi ke masjid
eh, masjid yang Ustaz Firanda ngajar setiap Selasa. Jadi sehari bisa 3 kali di Masjid Pondok Pinang beliau. Ya. Jadi orang kalau sudah merasakan nikmatnya duduk di warisan Nabi begitu, ya. Mudah-mudahan Pak Heri juga termasuk. Ini kan datang dari Tanah Abang nih Pak ya. Ini kalau tidak ingin dapat warisan Nabi, ngapain kita di sini? Mudah-mudahan kita sama-sama ikhlas. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Fadlul alim 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adanakum. Perumpamaan, ya, keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah itu seperti orang yang berada di bawahnya. Artinya apa? Ilmu ini lebih utama daripada ibadah. Maka kalau kita buka dalam kitab Miftah dari Sa'adah, buah karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mana lebih utama berjihad di jalan Allah dengan mengajarkan agama Allah? Kata Ibnu Qayyim, lebih utama orang yang ngajar ilmu. Ya. Lebih utama orang yang mengajarkan agama Allah dibanding dengan orang yang berjihad. Kenapa? Orang tidak bisa jihad dengan benar kalau tidak diimbangi dengan ilmu. Ya. Dia tidak bisa. Bagaimana cara sholat peperangan? Ya. Bagaimana cara sholat ketika dalam keadaan, maka ada sholat khauf namanya. Ya. Ketika orang sedang perang, yang satu berdiri, yang satu memantau, yang satu berdiri sholat, yang satu memantau musuh. Itu sholat dalam peperangan. Itu kenapa orang bisa tahu? Karena ilmu. Ya, karena ilmu. Maka keutamaan orang yang berilmu ini lebih daripada ahli ibadah. Nah, bukan berarti dia sibuk dengan ilmu. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir itu apa? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu coba dibaca dalam tafsir Ibnu Katsir. Ghairil maghdub itu orang Yahudi. Ad-dhall orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi dibenci oleh Allah. Kenapa? Mereka pintar, Pak, tapi nggak mau beribadah. Nah, itu orang Yahudi. Orang Nasrani rajin ibadah, tapi tidak berilmu. Orang Islam, kata Ibnu Katsir, di antara keduanya. Ya. Ilmu punya, ibadah semangat. Itu orang Islam. Ya. Maka orang Islam tidak boleh hanya semangat ibadah tanpa diimbangi dengan semangat belajar. Ibadah itu seperti apa? Tapi tidak boleh juga kita semangat belajar kalau ilmu itu tidak dimanfaatkan. Apa ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat itu dua. Bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat untuk dirinya, diamalkan. Tapi tidak cukup sekedar itu. Bagaimana ilmu itu bermanfaat untuk orang lain? Dia sampaikan lagi kepada orang lain. Ya, diajarkan lagi kepada orang lain. Maka setiap selesai sholat subuh kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, saya ulangi dua. Manfaat untuk diri kita sebagai orang yang punya ilmu, dan bagaimana ilmu itu bermanfaat untuk orang lain. Paling tidak untuk keluarga dekat kita. Ya, untuk istri, untuk anak. Naik lagi kalau nanti punya mantu, nanti punya cucu. Ya, paling tidak itu ruang orang-orang yang terdekat dengan kita. Baru ilmu itu menjadi utama. Dia bersabda, ini hadis yang sudah sangat masyhur, kita sudah betul, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sulika bihi tariqun min turuqil jannah. Barang siapa meniti sebuah jalan untuk menuntut ilmu padanya, subhanallah, ya. Nah, tentu
Semakin jalan, semakin panjang, semakin jauh jalan yang ditempuh, dia yang paling utama. Ya, dia yang paling utama. Bukan berarti siapa Pak? Namanya beliau siapa nih Pak? Siapa namanya? Antum siapa namanya? Rizal bukan berarti jalan dulu ke Monas baru sampai sini. Kalau memang rumahnya sudah dekat dengan masjid, ya udah nikmati. Tapi yang paling utama, siapa yang rumahnya paling jauh, ya kena Pak Heri lagi nih, paling jauh rumah, paling utama. Ya, jadi semakin jauh langkahnya, semakin utama. Ya, subhanallah. Ya, ini nanti berkait lagi kalau bicara sholat berjamaah. Ya, maka dalam surah Yasin ayat berapa itu? Ayat 11 atau 12? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Itu kaitannya dengan sahabat rumah yang paling jauh dari masjid. Ya. Disuruh untuk pindah dekat masjid nggak mau karena dia ingin dapat pahala besar. Dia datang ke masjid untuk sholat berjamaah dan dia datang ke Masjid Nabawi untuk belajar agama. Karena Nabi berjamin, Pak. Ya, belajar di Masjid Nabawi apa pahalanya? Sama dengan jihad di jalan Allah. Ya. Belajar di Masjid Nabawi itu pahalanya jihad. Maka sahabat ini senang rumahnya jauh dari masjid. Ya. Karena keutamanya besar, ya. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi li ridallahi anhu. Ya. Malaikat di sini langsung saya baca syarahnya. Pada halaman 11, ya. Kenapa para malaikat sampai kepada hewan? Ya. Malaikat mengepakkan sayapnya, ya, atau meletakkan sayapnya. Tadau ajnihata. Malaikat ini sayapnya banyak, yang paling banyak sayapnya malaikat Jibril. Ya, ada malaikat yang sayapnya hanya 2, ada malaikat yang sayapnya hanya 4, ya. Dan yang paling banyak sayapnya itu malaikat Jibril. Ini bukti kegagahan malaikat. Dan ini bukti kemuliaan malaikat. Mereka punya sayap. Ya. Dan malaikat ini besar-besar, Pak. Ya. Coba dalam Al-Quran surah Al-Muzammil tentang penjaga neraka. Berapa penjaga neraka malaikatnya? 19. Malaikat penjaga neraka itu jumlah 19. Kata orang kafir, ya kalau cuma 19 sih bisa kami kelabuin, kata orang kafir. Ya. Gampang, mereka mengandalkan kepintarannya. Kalau hanya 19 penjaga neraka bisa kami kerjain, bisa kabur. Tapi apa? Satu malaikat penjaga neraka itu, Pak, itu bisa menjaga seluruh manusia. Ya. Satu malaikat penjaga neraka itu bisa menjaga seluruh manusia. Ya. Malaikat yang menyanggah arsy Allah, Pak, dari pundak ke telinganya ditempuh perjalanan 70.000 tahun. Malaikat ini makhluk besar, gagah, punya sayap. Tapi terhadap orang yang mencari ilmu Allah, orang yang duduk di majelis ilmu, orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu Allah, namain malaikat. Mereka letakkan sayapnya. Apa maknanya kata ulama? Sebagai bentuk hormat mereka kepada kita yang kecil. Ya. Sebagai bentuk ta'zim. Ya. Gimana orang kalau dia anggap orang lebih tinggi darinya, maka besar kemungkinan yang lebih dulu hormat siapa? Ya. Yang lebih rendah. Ya. Itu hukum manusia. Tapi ini malaikat, Pak. Ini malaikat. Siapa yang hormat? Malaikat. Hormat kepada siapa? Penuntut ilmu. Kepada kita. Dan bentuk hormat mereka apa? Mereka letakkan sayapnya. Allah. Makhluk yang besar. Badan saya, mohon maaf, badan kita kecil ini.
malaikat hormat kepada kita selama kita mau duduk di majelis ilmu. Ya. Itu maknanya malaikat meletakkan sayapnya, kata ulama. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Di neraka itu, Pak, surah Al-Fajr ayat terakhir, nanti baca tafsir Ibnu Katsir. Waji'a bi jahannam yawma idzin, ya. Di neraka, Pak, ada rantai. Jumlah rantainya itu 70.000 rantai. Ya. Sab'un alaf zihama. Ada 70.000 rantai. Satu rantai, Pak, satu rantai itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Ini hadis sahih. Malaikat yang besar-besar. Ya, malaikat yang besar-besar. Tapi sekali lagi ingin saya ulang. Sehebat apapun para malaikat, tetap mereka hormat kepada kita. Asal kita mau menyibukkan diri dengan ilmu. Nah, kalau malaikat sudah hormat kepada kita, apa yang kita dapatkan? Ya doa mereka. Bukan lagi manusia yang mendoain kita, malaikat. Makhluk yang besar, makhluk yang dekat dengan Allah. Ya. Ada malaikat, Pak, yang kerjaannya apa? Kerjaannya menuhin langit 7 lapis. Itu kerjaannya. Dan mereka hanya bersujud saja. Tidak ada kerjaan yang lain. Mereka hanya bersujud, membesarkan Allah. Penuh langit 7 lapis. Kata Nabi, tidak ada satu jengkal pun di langit kecuali di situ diisi oleh malaikat. Kerjaan mereka hanya bersujud dan berdoa. Dan di antara orang yang mereka doakan, orang-orang yang duduk di majelis ilmu seperti kita ini. Ya. Subhanallah. Kenapa kita harus selalu menyibukkan diri dengan ilmu? Majelis ilmu, kita baca buku, kita mutalaah, kita murajaah, ya. Subhanallah. Karena yang hormat bukan manusia, yang hormat bukan jenderal, ya, malaikat. Ya ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Ada juga yang memahami halaman 11, selain sebagai bentuk tawadhu, merendahkan diri kepada manusia, ada juga yang berkata, mereka turun bersama kita. Ya. Jadi meletakkan sayap itu makna yang pertama hormat. Tapi ada juga yang memahami mereka turun nimbrung bersama kita. Ya. Maka mereka ini bersama kita. Ada yang memahami seperti itu di halaman 11. Ya. Akhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Cuma kita kan tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk melihat para malaikat. Malaikat melihat kita, ya. Melihat. Ada yang berkata mereka menghargai dan mengapresiasi kita. Tapi ada juga yang berkata, kata pengarang kitab, mereka membawanya dengan sayap para malaikat untuk membantunya mendapatkan keinginan kita. Apa maknanya? Orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu, urusannya ini akan dimudahkan oleh Allah. Dan tentu, apa urusan yang paling kita inginkan? Dipermudah oleh Allah. Apa perkara, apa urusan yang paling mudah kita harapkan untuk kita dapatkan apa? Masuk surga. Masuk surga. Inilah hadis tadi. Siapa yang secara ikhlas meniti jalan untuk mencari ilmu Allah, maka Allah akan mudahkan langkahnya ke surga. Ya. Maka malaikat di poin terakhir itu membawanya dengan sayap-sayap mereka
untuk membantunya mendapatkan keinginannya. Ya, keinginan kita orang-orang yang menyibukkan diri dengan ini. Adapun rahasia diilhamkannya hewan-hewan dalam memohonkan ampun pada Allah untuk ahli ilmu. Jadi bukan hanya malaikat yang mendoakan, makhluk-makhluk yang lain. Hatta al-hutu fil bahr, sampai ikan yang ada di bumi ini, baik ikan yang di laut maupun ikan yang di daratan, mendoakan. Hewan-hewan yang lain mendoakan. Apa maknanya? Subhanallah. Kita baca di poin terakhir itu tentang diberi ilhamnya hewan-hewan dalam memohonkan ampun kepada Allah untuk penuntut ilmu. Ya, penuntut ilmu itu saya ulangi, bisa dia membaca buku sendiri, bisa duduk di majelis ilmu. Ya. Tapi disebut Raudhatun min Riyadhil Jannah kalau majelis ilmu. Kalau kita baca buku saja, itu bukan taman surga. Dia disebut taman surga kalau berada di majelis. Terlebih kalau di Mesir, disebutlah dia taman surga. Tapi penuntut ilmu mau dia di rumah, apalagi di Mesir, ya, mereka itu didoakan oleh hewan-hewan. Ya, ada yang berkata, halaman 12, kenapa mereka mendoakan para penuntut ilmu? Karena hewan-hewan itu diciptakan demi kemaslahatan dan manfaat bagi hamba-hambanya. Ya. Hewan diciptakan untuk kemaslahatan kita. Ya. Bagaimana dunia dan apa yang ada di dalamnya ditundukkan oleh Allah pada kita termasuk hewan. Dalam surah Luqman Allah katakan, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Ya. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana ini bumi ditundukkan oleh Allah kepada kalian dan seluruh apa yang ada di dalamnya untuk kemaslahatan kita. Ya, termasuk hewan. Nah, sementara ulama, kata pengarang kitab, adalah orang-orang yang menjelaskan kepada manusia bagaimana adab kepada hewan. Ya. Bagaimana adab kepada hewan. Maka hewan itu hormat kepada penuntut ilmu. Hewan itu hormat kepada ulama. Kenapa? Karena hewan merasakan manfaatnya dari para ulama. Hewan diperlakukan secara baik oleh manusia. Dari mana mereka tahu adab kepada hewan? Dari ulama. Apa kata Nabi? Fa idza dzabhtum fa ahsinu fi dzabhi. Apabila kalian memotong, menyembelih, apa sunnahnya? 1, pertajam pisau kalian. 2, jangan sampai kalian menyembelih ada hewan dekat di situ. Ya. Makanya adab ketika nanti ada kurban, ketika kita potong sapi di sini, nggak boleh ada sapi di sekitar gitu. Kalaulah ada, tutup matanya. Ya, itu sunnahnya. Nah, dari mana mereka mengerti ini? Cara pemotongan sesuai sunnah ini dari para ulama. Hewan tahu. Mereka dihormati oleh para pemotong itu karena dapat ilmu dari ulama. Maka para ulama, orang yang menyibukkan diri dengan ilmu, didoakan oleh hewan sebagai bentuk terima kasih hewan kepada para ulama. Ya. Akhwani akhwati jamaah. Jadi hewan ini punya perasaan. Ngerti mereka. Ya. Bagaimana adab kepada, apalagi kalau kita di tanah haram. Ya. Sedang berpakaian ihram. Tidak boleh kita berburu binatang. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh kita memotong ranting. Ya, ketika kita sedang berpakaian ihram. Dari mana mereka tahu? Dari para ulama. Ya. Itu hanya mereka ketahui kalau ulama menjelaskan.
Makanya hewan hormat kepada para ulama. Hewan hormat kepada orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu. Tidak boleh ya membunuh hewan dengan cara dibakar. Ya, tidak boleh. Nabi pernah marah. Nanti dibuka dalam kitab Riyadhus Shalihin bab zalim. Ya. Ada seseorang berburu binatang. Di mana dia berburu binatang itu dengan dilempar. Tapi cara melemparnya pelan. Ya. Dengan dengan tiga jarinya dilempar. Marah Nabi, Pak. Itu kamu bukan sedang berburu, itu sedang menzalimi binatang. Kenapa? Binatang itu kena kerikil kecil dengan cara pelan, yang ada dia tidak langsung mati, menderita dulu dia. Baru sekian waktu mati. Ya, yang bagus adalah bagaimana ketika kau berburu dia langsung mati. Ya. Itu dari mana? Tahu orang. Dari ilmu, dari ulah. Nabi marah. Ya. Kalau mau yang besar dan melemparnya kata Nabi dengan kencang. Biar ketika dia kena langsung mati. Dia tidak menderita. Ya. Dan kenapa sunnahnya ketika kita memotong hewan kurban tidak boleh seperti orang menggergaji. Tidak boleh. Ya. Ada orang motong sapi, motong kambing ketika kurban diulang-ulang. Tidak boleh, Pak. Sunnahnya itu gimana? Sekali tarikan. Itu sunnahnya. Ya. Jadi sekali tarik langsung mati. Sunnahnya seperti itu. Tidak boleh naik turun. Kenapa? Itu membuat binatang sakit. Zalim kepada binatang. Dari mana mereka tahu itu? Dari ulama. Ya. Dan ini harus disampaikan terutama pada musim kurban. Ikhwani akhwati jamaah yang Allah muliakan. Kenapa orang tidak boleh memelihara burung yang dia tidak dikasih makan? Ya. Karena tabiat dari burung itu adalah terbang. Itu hukumnya orang ketahui dari ulama. Maka hewan-hewan hormat kepada orang yang berilmu. Ya. Kenapa ikan tidak boleh disabung? Ayam tidak boleh disabung. Ya. Subhanallah. Itu mereka faham dari ulama. Maka binatang itu, ikan itu mendoakan. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Coba perhatikan dalam Al-Quran surah An-Naba ayat terakhir. Ya, surah An-Naba ayat terakhir. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Abasa atau An-Naba? An-Naba atau Abasa? An-Naba ayat terakhir. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Buka tafsir Mukatsir. Seluruh binatang, Pak, seluruh hewan yang pernah hidup di dunia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Nanti buka tafsir Mukatsir kalau punya. Ya. Seluruh hewan, seluruh binatang yang pernah ada di dunia ini akan dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu Allah pilih mana binatang yang pernah nanduk dipertemukan dengan binatang yang pernah dia tanduk. Ya. Binatang yang ditanduk itu disuruh oleh Allah untuk membalas. Tanduk dia kata Allah. Karena di dunia kau tidak balas. Maka binatang yang ditanduk di dunia dia menanduknya di padang mahsyar. Setelah semua sudah saling membalas, apa yang terjadi? Binatang itu menjadi debu. Ya. Seluruh binatang, seluruh hewan yang pernah ada di dunia ini akan dikumpulkan, dibangkitkan di padang mahsyar. Maka hati-hati. Siapa yang pernah zalim kepada binatang, itu akan dibalas oleh binatang di padang mahsyar. Ya. Siapa yang pernah zalim ke kucing? Ya. Siapa yang nyabung ikan apa ini? Ikan cupang, hati-hati. Ya. Yang sabung ayam, hati-hati. Itu akan dibangkitkan di padang mahsyar.
dan pasti kita tidak akan pernah melakukannya. Kenapa? Karena kita tahu itu zalim. Dari mana kita tahu? Dari ilmu. Maka binatang, hewan hormat kepada ahli ilmu. Karena hak-hak mereka dipenuhi oleh ilmu. Itulah rahasianya. Hatta al-hutu fil bahr. Sampai ikan yang ada di laut. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Bagaimana Allah katakan zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di darat dan di lautan ulah tangan manusia. Ya, kalau di kampung kami ya, bagaimana ada potasium dibom, rusak terumbu karang, ikan-ikan kecil habis dipotas. Ya. Dan itu tidak akan pernah dilakukan setelah dia faham hukum merusak di dalam agama. Dan itu disampaikan oleh orang yang berilmu. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Jadi para ulama menyampaikan, orang yang berilmu menyampaikan tentang hak-hak ya binatang, menjelaskan apa yang halal, apa yang haram, ya. Berpesan kepada manusia agar berbuat baik kepada hewan-hewan, ya, dan menyingkirkan madarat dari hewan-hewan tersebut. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Bagaimana orang mengerti kalau ada lalat jatuh ke minuman kita? Ya, tidak boleh kita langsung buang tuh minuman. Sunnahnya bagaimana lalat itu kita celupkan. Karena dia ada sayap. Satu sayap racun, satu sayapnya adalah penawar. Itu dari mana diketahui? Dari ilmu. Ya, maka lalat mendoakan. Ya, subhanallah. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Ini tidak usah saya baca karena hadisnya lemah semua, ya. Ini hadisnya lemah, tidak usah saya baca. Kita langsung masuk pada halaman 15. Azan ya. Silakan azan dulu, kita sambung selesai azan. Ini hadisnya lemah semua nih Pak ya. Hadis maudhu, tidak usah dibaca. Tapi kalau sekedar ingin tahu silahkan baca sendiri saja. Tidak usah saya bahas. Silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada? Kadang-kadang? Iya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Jadi ini termasuk bentuk az-zulmu fil hayawanat, ya. Zalim terhadap hewan, ya yakni bidharbih, dengan memukulnya. Bagaimana cara taubatnya? Tentu ya kita kasih makan binatang yang pernah kita pukul. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita tahu siapa pemiliknya, kita minta maaf. Ya. Kita minta maaf. Jadi kita kasih makan binatang itu, ya. Kemudian tahu pemiliknya siapa, kita minta maaf. Ya. Urusan dia memaafkan, itu bukan urusan kita. Yang penting kita beriktikad baik untuk minta maaf. Demikian. Kenapa? Ya, nggak usah diladenin. Ya, ya, nggak usah diladenin. Demikian, Allah. Kita kadang memang laut. Ya. Mendapatkan ikan besar karena kita menggunakan ikan kecil atau udang. Iya.
Tidak apa-apa. Tidak boleh saja. Ya. Kampung kami untuk menangkap ikan kakap itu umpannya cumi. Ya. Kalau nggak cumi nggak mau dia. Ya. Atau gurita. Kayak gurita. Itu tidak karena dia binatang itu diberikan lagi kepada binatang memberi makan. Tidak masalah. Ya. Ada yang lain silakan. Allah. Assalamualaikum. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Di antara cara menasihati tentang keutamaan sholat. Dosa-dosa yang lain, dosa-dosa besar yang lain, itu bahayanya bukan hanya dosa, tetapi pahala bisa dihapus. Dan Nabi seringkali menyebutkan, pahala yang dihapus itu sholatnya. Contoh, siapa yang memelihara anjing hitam, kata Nabi, 40 malam sholatnya tidak diterima. Ya. Satu. Yang kedua, siapa man ata arrafa fasa'alahu an syai'in lam tuqbal salatuhu arba'ina lailah. Siapa yang mendatangi dukun, paranormal atau orang pintar, apa bahayanya? 40 malam salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa ibadah-ibadah yang lain itu tidak ada artinya jika salat ditinggal. Ya. Tidak ada artinya. Puasa tidak akan diterima kalau dia tidak salat. Ya. Kalau dia tidak salat. Maka kedudukan salat ini adalah kedudukan penentu bagi ibadah-ibadah yang lain. Ya. Kalau salatnya sudah sukses, hisabnya, yang lain ngikut. Karena ada jaminan dari Allah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Orang akan dengan mudah jauh dari dosa dengan syarat dia salat. Ya. Kok dia masih mabuk? Kok dia masih judi? Kok dia masih riba? Itu karena faktor utamanya salat. Ya. Tapi dia udah salat, kenapa masih riba? Kenapa masih judi? Salatnya enggak benar. Ya. Kalau salatnya benar, pasti dia akan terhindar dari dosa yang lain. Itu secara pahala, secara hukuman. Secara keduniaan, ya, orang yang sudah menjaga salatnya pasti dunianya akan diperbaiki oleh Allah. Ya, itu pasti. Ya, itu jaminan dari Allah. Tapi kalau dia tetap rezekinya agak susah, pasti dia bahagia. Kenapa? Belum tentu orang yang hartanya banyak hidupnya bahagia, dan belum tentu orang yang hidupnya kelihatan miskin dia tidak bahagia. Selama dia salat pasti hidupnya bahagia. Karena soal rezeki bukan soal berapa banyak hartamu. Rezeki itu termasuk dalamnya adalah kebahagiaan hidup. Ya, dan kebahagiaan hidup ini tidak akan pernah dicapai kecuali dengan salat. Maka Allah katakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dariku, hidupnya pasti sempit. Ya. Az-zikru itu adalah salat. Ya. Maka Allah katakan, "Aqimis salata li dzikri." Tegakkan salat untuk mengingatku. Maka Allah sebut zikir di sini adalah
Salat. Siapa yang meninggalkan salat, pasti hidupnya melarat. Ya, pasti hidupnya melarat. Tapi kalau hartanya banyak, hidupnya nggak bakal bahagia. Ya, hatinya nggak bakal tenang. Karena sekali lagi saya ulangi, melarat itu bukan berarti orang miskin. Bisa jadi melarat, ditinggalkan oleh yang lain, ya, dicuekin oleh orang lain, hidupnya sendiri. Tapi orang yang menjaga sholat pasti, ya. Jadi pertama perkuat sholatnya itu untuk akhirat, ya. Kalau mau bagus urusan duniamu, kunci utamanya adalah sholat. Baru kemudian diikuti dengan bakti kepada orang tua. Orang yang sudah pandai menjaga sholat pasti bakti ke orang tua. Ya, kenapa dia masih kasar omongannya ke orang tua? Kenapa dia tudayyi membiarkan orang tuanya? Itu besar kemungkinan karena dia masih melalaikan sholat. Demikian. Ada yang lain silakan. Salam. Yang? Ya. Ya. Ada binatang-binatang yang boleh kita bunuh. Itu namanya membunuh secara benar. Tapi tidak boleh dia sekedar disakiti. Ya. Bagaimana dia sampai mati. Ya. Binatang-binatang yang ya menjijikkan. Ya. Maka boleh kemudian kita membunuh tikus, tapi tidak boleh dibakar. Ya. Suatu yang berbahaya terhadap diri kita, ya, seperti ular, apalagi kalau itu boleh. Binatang-binatang yang bertaring itu boleh kita bunuh, ya, karena dia sifatnya mengganggu. Ya. Demikian. Jadi ada sering orang salah paham. Kita ini jangan bermudah-mudah memelihara kucing. Ya. Karena kita kemudian tidak tahu di mana dia kencing. Padahal kencingnya adalah najis. Yang paling berbahaya melihara anjing. Ya. Melihara anjing itu hukumnya boleh. Untuk apa? Untuk menjaga tanaman. Ya. Menjaga tanaman. Tapi kalau melihara anjing untuk hobi, itu tidak boleh. Nah, apalagi anjing hitam. Kalau sudah anjing hitam, 40 hari sholat tidak diterima. Ya, itu bahayanya. Demikian. Ada yang lain? Cukup ya? Demikian kajian kita. Barakallahu fikum. Kita sampai halaman berapa ini Pak tadi?